Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat mulia yang selalu kita haturkan atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tahan tentunya kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebelum kita membahas kisi-kisi ulangan harian hidrolisis, langkah baiknya sama-sama kita mulai agenda pembahasan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nampaknya pembahasan kisi-kisi ini agak panjang karena beberapa materi belum diajarkan sehingga saya harus ajarkan di sini. Jadi bersabarlah untuk mungkin 30 menit ke depan atau 20 menitan ke depan. Kita mulai di kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang pertama adalah diketahui KB, ada KB, pH, volume, dan MR. Ini yang ditanya adalah massa. Kita ngambil buku Brilian halaman 116 di nomor 63. Ini contoh soalnya. Ini belum saya ajarkan, maka izinkan saya ajarkan hari ini. Seperti itu. Di halaman 116 nomor 66 buku Brilian Grafindo, itu soalnya kurang lebih seperti ini. Sebanyak 1 liter larutan CH3COO 2 kali Ba 0,0004 molar memiliki nilai Ka sekian. pH larutan tersebut adalah, ini yang ditanya pH-nya, bukan masanya. Nanti kalau pertanyaan massa kita coba cari, atau kita terlebih dahulu cari massa biar kita bisa fokus. Contohnya nomor 13 ini saya sudah mempersiapkan juga untuk nomor 3 untuk yang massa. Mohon maaf. Kita masukkan ke sini. Oke. Kita bahas nomor 13 terlebih dahulu karena kisi-kisi nomor 1 adalah soal nomor 13 seperti ini nih, contoh soalnya nih. Kayak gitu. Di nomor 13 ini sebanyak 10 mili, ada volume, ada MR, ada pH, ada Ka. Yang ditanya adalah gram. Oke, yang pertama adalah kita coba cari pH-nya dulu. pH-nya itu di situ tulisannya 9. Kalau pH di atas 7, maka kamu wajib membuat pOH-nya. Karena nanti bakalan dibuatnya adalah rumus OH-. pOH-nya dari mana? Dari rumus 14 dikurang pH. Maka pOH-nya adalah 14 dikurang 9, nilainya 5. Yang kedua, perhatikan rumusnya. Ketika sudah mengetahui pOH-nya adalah 5, maka kita langsung berpikir langsung OH-nya nilainya adalah 10 pangkat minus 5. Kemudian kita masukkan rumus hidrolisis yang OH-. Kw per Ka dikali molaritas garam dikali valensi yang lemah. Nah, diakarin jangan lupa. Kw-nya 10 pangkat min 14. Ka-nya di situ ada 2 kali 10 pangkat minus 5. Tadi OH-nya udah kita ketemu 10 pangkat minus 5. Molaritas garamnya yang kita cari nanti ke depannya. Valensinya itu 2. Tahu dari mana Pak Hendy 2? Dari sini nih. Satu, bukan 2. Tadi saya masih terpengaruh sama yang CH3COO 2 kali Ba. Di sini 1 doang. Di sini ada yang lemah, itu adalah CH3COO. Sedangkan K-nya adalah yang kuat. Yang CH3COO-nya cuma 1, berarti valensinya 1. Pak, contoh yang valensi 2 apa? Yang tadi nih.
Ini contoh yang valensinya 2, CH3CO-nya ada 2. Kayak gitu kurang lebih. Balik lagi ke soal nomor 13. Yang ini akarnya pindah ruas jadi pangkat. Maka nilainya 10 pangkat minus 10 sama dengan ini kecoret jadi 10 pangkat minus, Masya Allah, minus 9. Nah ini kan setengah ya, 1/2. Berarti kan 0,5. Berarti kalau saya tulis 5 kali 10 pangkat minus 10 boleh ya? Karena 0,5 dikali 10 pangkat minus 9. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 10. Nah di sini masih ada molaritas garam. Berarti 10 pangkat minus 10-nya bisa kita coret nih. Coret, sisanya molaritas garam sama dengan 1/5. Molaritas garam sama dengan 1/5 atau 0,2 molar. Udah ketemu molaritas garamnya, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumus molaritas garam yang kita ketahui adalah kalau mau nyari massa, itu adalah massa dibagi MR, MR dikali 1000 per volume. Molaritas garamnya diketahui 0,2. Masanya itu yang ditanya. Dibagi MR-nya, di situ ada 98 dikali 1000 per yang diminta volume yang berapa? Yang diminta adalah volume yang 500. Berarti di sini tulisannya 500. Pak, yang 10 mili terus kepakainya kapan, Pak? Tidak terpakai. Yang 10 mili tidak terpakai. Yang terpakai hanya yang diminta, yaitu yang 500. Berarti kita coba coret ini sama ini, kita coret jadinya 2. 98-nya pindah ke kanan, 2-nya sebelah sana juga. 2 ini bisa kecoret nih, jadi 0,1. 0,1 kali 98, jadi masanya sama dengan 9,8 gram. Kurang lebih seperti itu cara pengerjaan untuk nomor 1 di saya. Karena nanti soalnya kan bakalan diacak ya. Sama seperti peraturan sebelumnya, soal tidak bisa kembali ke sebelumnya. Jadi perhatikan betul-betul soalnya. Itu untuk kisi-kisi yang pertama. Lanjut ke kisi-kisi yang kedua. Saya rasa kisi-kisi yang kedua tidak perlu dibahas. Karena udah hafal semua. Kalau tidak terhidrolisis itu kuat sama kuat. Nah, kisi-kisi yang ketiga nih. Kisi-kisi yang ketiga ini rada unik. Dia itu yang diketahui itu bukan KW atau KB atau KA. Tapi yang diketahui adalah KH. Apa itu KH, Pak Hendi? Tetapan hidrolisis. Jadi nanti kalian langsung tuh masukin rumusnya. Kan kalau rumus biasanya itu tadi kayak gini ya. Rumus biasanya kayak gini. Nah, KW per KA-nya diganti jadi KH. Jadi rumusnya itu OH- sama dengan akar KH dikali molaritas garam kali valensi. Sama ketika H+ juga gitu. KW per KB-nya itu jadiin KH. KH akar molaritas garam dikali valensi. Kurang lebih seperti itu untuk kasus nomor 3. Dan jangan lupa, kalau satuannya bukan molaritas tapi mol per liter itu sama aja. Satuannya molaritas, clue-nya 2 itu. Kurang lebih. Di sini perhatikan pH yang akan terjadi. Biasanya nanti saya kasih sebuah reaksi. Nah, dilihat apakah H+ ujungnya atau OH-. Kalau H+ kemungkinan pH-nya itu di bawah 7. Kalau OH- kemungkinan besar pH-nya di atas 7. Setidaknya kalian bisa mereduksi beberapa pilihan. Lanjut ke kisi-kisi nomor 4. Kisi-kisi yang keempat. Kisi-kisi yang keempat ini sifat gitu ya. Sifat garam itu ada 3. Ada asam, basa, dan netral. Asam itu pasti terdiri dari basa lemah dan asam kuat. Sedangkan basa, ini sudah saya bahas, basa kuat
dan asam lemah. Kalau netral gimana Pak Heni? Netral itu kuat sama kuat, basa kuat dan asam kuat. Saya nggak mau berlama-lama di sini, jadi kita sudahi saja untuk kisi-kisi nomor 4 insya Allah bisa. Nah, kisi-kisi nomor 5 menarik ini. Reaksi. Ingat, yang direaksikan di sebuah hidrolisis itu hanya yang lemahnya saja. Jadi kamu harus mengetahui mana yang kuat, mana yang lemah. Misal ada sebuah zat KF, K-nya kuat, F-nya lemah, berarti yang dihidrolisis F-nya aja. Gitu. Misal tadi KF. Nah, K-nya itu nggak bisa terhidrolisis. K-nya itu kalau dihidrolisis di H2O itu nggak terjadi reaksinya, nggak ada reaksi hidrolisisnya, tidak terhidrolisis kalau yang kuat. Tapi kalau F, dia terhidrolisis. K-nya K plus, F-nya min ya. Nah, ditambah H2O. H2O itu kan terdiri dari H plus sama OH min. Nah, berarti kalau di sini min, ngincernya pasti H-nya. H plus sama F min. Nah, sisanya adalah OH min. Jadi kalau yang lemah asamnya, dia menghasilkan OH min. Pak, contohin dong yang lemah itu basanya. Oke, Mg BR2. Ini yang lemah basanya nih. Bukan asamnya, bukan BR-nya, tapi siapa namanya? Si Mg-nya. Jadi ntar reaksinya, insya Allah ini warnanya kurang bagus nih. Mg2 plus ditambah H2O. Ini ntar jadinya Mg-nya itu ngincer yang OH minnya, karena H plusnya itu plus sama plus nggak mungkin bergerak satu. Maka jadinya nanti Mg OH 2 kali, karena minnya tuh min 1, Mg-nya 2 plus. Di sini sisa H plusnya. Biasanya kalau disetarain di sini 2, di sini 2. Kurang lebih seperti itu kalau ngomongin reaksi hidrolisis. Nomor 6. Hitungan yang kemarin kita pelajari. Nah, hitungan yang ini itu tuh ada di soal brilian halaman 116 nomor 77. Oh, ternyata tadi saya salah kopasnya. Ternyata harusnya kopasnya itu yang nomor 63 yang ini nih. Bukan 66. Mohon maaf ya. Yang ini saya salah kopas tadi. Balik lagi ke soal yang sudah saya siapkan nomor 70. Di nomor 70 ini sama seperti ngerjain soal nomor 6 di kisi-kisi saya. Jadi kalau udah ada garam nih, langsung aja dimasukin nilainya pakai rumus. Berbeda kalau ada tulisan dicampur gitu ya. Kalau dicampur pakai MRS. Nanti yang MRS kan udah saya ajarin ya. Nah, misalkan yang ini ada nilai Ka, berarti dia pakai OH min. Rumusnya KW per Ka. KW-nya itu 10 pangkat minus 14. Ka-nya itu 10 pangkat minus 5. Molaritasnya itu dikali molaritas garam. Molaritasnya itu 9 kali 10 pangkat minus 3 ya. Valensinya 1 karena HCO-nya 1, yang kuat itu Na-nya. Jangan lupa ini diakarin. Nah, kita main coret-coretan aja. Min 14 sama min 5, min 9. Min 9 ditambah 3, min 12. Pindah keluar, 9 pindah keluar itu 3. Akar 9 itu 3. Akar 10 pangkat min 12 itu 10 pangkat minus 6. Maka hasilnya POH-nya pangkatnya jadi di depan 6 minus 3-nya di belakang pakein log 3. Jawabannya seperti itu untuk POH. Yang ditanya apa? Yang ditanya pH. Gimana Pak ini cara nyari pH kalau ada POH? pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya itu 6 minus log 3. Jangan lupa dikurung biar jadi positif. 14 dikurang 6 berapa? 8. Minus ketemu minus jadi positif log 3. Kurang lebih seperti itu. Jawabannya 8 plus log 3. Jadi kudu teliti ya. 8 plus log 3. Balik lagi ke kisi-kisi selanjutnya.
Kisi-kisi selanjutnya adalah sifat garam teori. Sekali lagi sifat garam itu yang asam, basa, dan netral. Saya nggak mau bahas lagi. Intinya kalau di nomor 7 ini pakai pH. pH di atas 7 berapa? pH di atas 7 mana? Yang garam yang pH di atas 7. pH yang di bawah 7 mana? Garam yang pH di bawah 7. Nomor 8. Nah, ini harus pakai MRS. Saya nggak mau sampaikan lagi karena sudah pernah saya sampaikan di pembelajaran sebelumnya. 2 soal ini, nomor 10, nomor 8, dan nomor 5. Saya nggak mau bahas lagi, mohon maaf. Nomor 9. Ada garam tapi molaritasnya dicari dulu. Pakai M sama dengan massa per mR dikali 1000 per V. Jadi garamnya langsung dikasih tahu. Ini garamnya ini, tapi molaritasnya nggak dikasih tahu. Beda sama kasus yang ini nih. Kasus yang nomor 70 ini, molaritasnya dikasih tahu. Tapi kalau kasus yang nomor 9 ini, molaritasnya nggak dikasih tahu. Jadi yang dikasih tahu adalah masanya, MR-nya, sama volumenya. Dikasih tahu semua tuh, nggak mungkin nggak dikasih tahu. Contoh Pak Hendi, contoh ada nggak Pak Hendi? Sebentar, saya coba cari dulu ya. Kali aja ada, kalau ada ya kita coba bahas. Bisa contoh banyak di Brilian ini. Di sini belum ada. Sebentar. Semoga ada contohnya yang bisa kita bahas. Mana ya? Nampaknya saya tidak menemukan contoh. Nanti kalau saya ketemu contohnya, oh ini ada nih. Ini contohnya nomor 62. Nah, jadi ada masanya, ada volumenya, ada MR-nya. Jadi MR-nya cari sendiri nanti. MR-nya cari sendiri. Kayak gitu kurang lebih. Jadi cari 0,535 gram dibagi mRNH4 itu saya hafal. 53,5 dikali 1000 per 100. Kurang lebih seperti itu cara ngerjainnya nanti. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Nomor 10. Milih campuran yang mengalami hidrolisis. Nah, ini agak banyak nih soalnya. Jadi saya kasih contohnya. Contoh soalnya saya oret-oret. Nomor 31. Berikut ini yang membentuk hidrolisis total. Ingat kalau hidrolisis total itu kuat sama kuat. Cari aja yang asam kuat sama basa kuat. Selesai. HCl sama NaOH. Jawabannya adalah C. Kalau yang A itu lemah sama kuat. Namanya hidrolisis sebagian. Yang B lemah sama kuat. Hidrolisis sebagian juga. Yang D kuat sama lemah. Hidrolisis sebagian juga. Yang E lemah sama lemah, hidrolisis sempurna atau total. Kayak gitu. Cara nyarinya cepat gitu doang. Kuat sama kuat, lemah sama kuat, lemah sama lemah, atau kuat sama lemah. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Sebentar, sorry. Kisi-kisi selanjutnya nomor 11, hidrolisis sempurna. Ini teori, saya jadi nggak mau ngajarin. Karena teori aja, yang mana yang hidrolisis sempurna gitu aja. Atau bisa aja hidrolisis sebagian, atau bisa aja tidak terhidrolisis. Sangat memungkinkan ketiga itu. Nomor 12 kayak nomor 1. Tadi contohnya saya tambahin lagi nomor 66 nih. Nah, ini nih contoh selanjutnya nih. Bukan ya malah ya. 63, sorry. Nah, ini contoh selanjutnya yang ada pH-nya, nyarinya massa. Jadi boleh buat latihan lagi. Contohnya tadi saya, ini volumenya cuma satu doang tuh, 100 ml, jadi nggak bingung. pH-nya 8 berarti POH-nya berapa tuh? 6. OH-nya 10 pangkat min 6. Cepet aja ngerjainnya biar nggak itu. Kayak nomor 1 nih, bahkan kayak nomor 1 tuh ada banyak
Nomor 26 juga kayak nomor 1. Jadi saya nggak mau bahas nomor 26. Paling saya bahas sekalian aja ya biar ini ya. Kalau ada kayak gini, kan otomatis kamu bakalan rubah dulu ke ini pH. Kita rubah dulu ke POH. Kalau dirubah ke POH jadinya kan 14 dikurang 9 plus log 5. Berarti ini ntar jadinya 14 kurang 9 itu 5. Min ketemu plus jadinya min log 5. Nah, dapat POH-nya. Ntar OH minnya jadinya 5 kali 10 pangkat minus 5. 5 yang ini ke sini, 5 yang ini ke sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan lognya itu nggak bulat angkanya. Saya udah ajarin juga yang nggak bulat. Konsep reaksi hidrolisis. Reaksi sudah saya bahas. Ini kayak di MKBM halaman 116 nomor 5 nih. Persis banget kayak gini. Mana tuh? Nah, ini dia. Nah, jadi diingat-ingat lagi ketika saya ngajarin tentang ini. Udah saya ajarin jadi nggak mau saya bahas lagi ya. Tadi juga udah sempat saya bahas di nomor 5. Sama kayak nomor 13. Berarti udah saya bahas konsep reaksi hidrolisis. Nomor 13 itu sama kayak nomor 5. Kisi-kisi nomor 15 sama kayak nomor 12. Nomor 12 sama kayak nomor 1. Wah, fix. Kayak nomor 1 tuh banyak banget. Jadi kudu hafal cara ngitungnya sudah saya ajarin. pH campuran udah saya ajarin, angkanya mudah insyaallah. Pakai MRS, jangan lupa pakai MRS ya. Tetapan hidrolisis, nanti ada pertanyaan tentang tentang KH. Jadi tinggal dibagi aja KW-nya, yang penting kamu hafal KW-nya itu 10 pangkat minus 14. Reaksi hidrolisis udah, nggak mau saya bahas lagi. Sifat garam juga udah, asam, basa sama netral. Sama kayak nomor 18, ini reaksi lagi. Masya Allah, reaksi itu banyak banget, jadi jangan sampai nggak paham reaksi. Nomor 21 idem kayak nomor 9. Apa tuh maksudnya? Ada garam tapi molar. Nah, kalau nomor 9 itu masanya itu masih gram. Tapi yang kisi-kisi nomor 21 masanya itu miligram. Jadi wajib kalian rubah dulu ke gram. Nggak boleh tetap dalam miligram. Reaksi lagi, nih kalau saya tulis nih, reaksi itu yang saya stabilo warna biru tuh banyak banget. Reaksi, mana nih? Reaksi lagi. Yang saya stabilo warnanya reaksi semua, berarti itu nih sifat dan reaksi. Sifat juga banyak, jadi insya Allah nggak pusing-pusing banget sebetulnya. Insya Allah nggak pusing-pusing banget. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Nomor 25 pH garam, tapi perhatiin valensi. Tadi saya sebenarnya udah screenshot satu ini yang pakai valensi nih. Alhamdulillah ini nih. Saya izin ajarin lagi ya. Di sini ada Ka, berarti kita pakainya OH-. OH- sama dengan KW-nya 10 pangkat min 14 per Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 6. CH3COH 2 kali 10 pangkat min 6 baru kali ini. Molaritasnya itu 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini valensinya 2. 2 itu dari sini nih, 2 nih. Nih 2 nih, 2. Itu deh pokoknya. Diakarin jangan lupa. Kita coret-coret bagian yang nggak perlu. Min 14 sama min 6, habis sisa minus 8. Minus 8 ditambah minus 4 jadinya minus 12. Yang bisa kita coret 2 sama ini kita coret, 4 dikeluarin jadi 2. Minus 12 dikeluarin jadi minus 6. Akar 4 2, akar 10 pangkat min 6, 12 adalah min 6. Maka hasilnya POH-nya itu 6-nya di depan, minus log 2-nya di belakang. Ini baru POH Pak Hendy. pH-nya gimana? Ya udah tinggal 14 kurang POH. 14 dikurang POH. Maka hasilnya adalah 14 dikurang 6 minus log 2. Atau 8 plus log 2. Jawabannya ada E. Gitu. Mudah insyaallah mudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Paling itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau saya salah. Semoga Allah mudahkan kamu dalam pekerjaan. Boleh pakai kalkulator nanti walaupun hitungannya gampang. Itu paling kalau ada yang bisa ditanyakan, monggo ditanyakan ketika kalian ada luang buat bertanya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Sama-sama kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.